Shalom sahabat Bible Study. Bertemu lagi bersama saya Roni Sitorus di program kesayangan kita semua, program Bible Study. Dan tentunya kalau ada Bible Study tentu harus ada guru yang mengajar kita. Asik. Dan ini dia sang guru kita, yaitu Pastor Andre Tunggal. Halo teman-teman Bible Study. Katanya sang guru itu cuma Yesus. Oh iya. Ampun Tuhan Yesus. Kita sama-sama belajar lah. Oke. Siap, Pastor Andre. Dan sahabat Bible Study, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, topik yang cukup seru dengan tema Tuhan mengizinkan poligami. Sahabat Bible Study, poligami adalah suatu praktek pernikahan di mana satu sisi atau satu pihak menikahi lebih dari satu orang pasangannya. Dan kita tahu sejak semula Allah merancangkan pernikahan yang monogami. Namun pada faktanya di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat melakukan praktek poligami. Bahkan bapak-bapak beriman pun seperti Abraham, Yakub, dan beberapa tokoh lain, mereka pun melakukan pernikahan poligami. Nah, Pastor Andre, sebelum lebih jauh membahas tentang kenapa Tuhan sepertinya mengizinkan poligami dalam Perjanjian Lama, kita mungkin membahas pertanyaan yang mendasar, Pastor. Apa sih kata Alkitab tentang pernikahan poligami? Iya. Pertama, sekali lagi, istilah poligami itu kan istilah yang memang menggambarkan tentang seorang laki-laki menikahi banyak perempuan. Ya, jadi apa kata Alkitab soal kasus-kasus, katakanlah, jadi pertanyaannya tuh itu ya, seorang yang menikahi banyak perempuan atau punya banyak istri. Betul bahwa kita akan menemukan bahwa di dalam Perjanjian Lama ada dinyatakan kepada kita bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu punya istrinya lebih dari satu. Ya, tadi udah dibilang Abraham, lalu kemudian juga Yakub, ya. Lalu beberapa tokoh yang lain katakanlah Daud atau bahkan Salomo. Ya. Tetapi kita mesti mengerti bahwa ketika Alkitab mengatakannya, itu bukan berarti bahwa Alkitab memerintahkannya. Ada sebagian orang yang salah paham untuk membenarkan ajaran poligami, mereka mengatakan di Alkitab pun mengajarkan untuk berpoligami, begitu. Ya, itu pandangan yang sangat sesat banget. Karena jika misalnya di Alkitab diceritakan misalnya Kain membunuh Habel, bukan berarti kita diajarkan membunuh orang lain, kan begitu kan ya. Jadi itu harus clear dulu ya. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya cenderung berbicara dengan orang yang selalu mau berdebat gitu kan ya. Jadi kita mesti make it clear dulu lah begitu ya. Nah, apa kata Alkitab sebenarnya, atau lebih tepatnya apa sih yang menjadi perintah Tuhan, atau lebih tepatnya yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kita orang Kristen, kita itu mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Kita mengikuti apa yang jadi spiritualnya Yesus ya, spiritualitasnya Yesus. Dan apa kata Yesus kalau begitu soal masalah pernikahan? Kita melihatnya di dalam misalnya Matius 19 ayat 4-6, di situ Yesus mengatakan, "Tidakkah kamu baca bahwa Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula itu menjadikan laki-laki dan perempuan." Ini ngomong tentang apa? Ngomong tentang heteroseksual, ya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan juga mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya bukan lagi dua, tetapi satu. Ya, ini lagi ngomong tentang unifikasi antara laki-laki dan perempuan. Dan Yesus mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, tapi satu. Saya rasa adalah sulit untuk memikirkan bahwa ini Yesus mengajarkan atau Yesus itu memberikan ruang untuk poligami. Menurut saya ini sulit ya. Dalam arti kita melihat satu indikasi kuat bahwa ini lagi ngomong tentang apa? Ini lagi ngomong tentang monogami. Pernikahan yang sifatnya itu monogami. Bersatu dengan istrinya. 2 tetapi 1. Ini bukan 3 jadi 1, 4 jadi 1, 5 jadi 1. Tapi 2 jadi 1. Sehingga pernikahan itu, karena menurut saya tidak kita deskripsikan sesederhana monogami atau poligami. Tapi pernikahan itu dipandang sebagai sebuah institusi kudus di dalam kekristenan. Yesus melihatnya sebagai sesuatu yang tidak serampangan dilakukan.
Laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang, jadi 1. Nah, ini kemudian ditegaskan lagi misalnya di dalam 1 Timotius. Ya. Ketika Paulus mengatakan di 1 Timotius 3 ayat 2, itu kan Paulus lagi ngomong kepada Timotius mengenai syarat-syarat penilik atau syarat-syarat orang-orang yang dianggap pemimpin di gereja. Di situ Paulus ngomong menarik sekali. Penilik jemaat itu seharusnya orang yang disebut tidak bercacat. Suami dari 1 istri. Oh, ini menarik ya. Karena apa? Karena Paulus itu memberikan satu kriteria yang kalau kita bilang, apakah suami 1 istri atau monogami ini sesuatu yang sepele? Enggak loh. Paulus kasih satu kriteria yang clearly. Iya. Karena saya pikir waktu itu jelas pada budaya kultur waktu itu orang Kristen itu tidak semata-mata orang Yahudi doang. Ada juga orang-orang yang non-Yahudi yang tadinya bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi mereka bergabung jadi orang Kristen. Dan apalagi kalau kita lihat konteks dari tulisan Paulus kepada Timotius ini adalah tulisan juga pada konteks jemaat di daerah Asia Kecil, ya, daerah Efesus dan sebagainya. Tentu ada orang-orang yang non-Yahudi yang sebelumnya tadi, orang-orang dari pagan dan sebagainya, itu bergabung dengan menjadi Kristen. Dan tentu ada dari mereka yang melakukan praktik-praktik poligami. Bagi Paulus, adalah baik jika pemimpin jemaat itu memberikan keteladanan. Ya. Apa keteladanannya? Menikah hanya, kalau dia menikah hanya 1 istri. Jadi dari sini kita bisa melihat indikasi yang sangat kuat sekali bahwa memang poligami itu sesuatu yang dihindari. Monogami atau pernikahan 1 suami 1 istri itu pernikahan yang lebih layak. Pernikahan yang baik, pernikahan yang adalah desainnya Tuhan. Kayak gitulah kira-kira. Kita sampai di situ aja dulu. Ya, menarik tadi Pastor Andre bilang monogami itu adalah pernikahan yang lebih layak seperti itu. Nah, tapi Pastor, seperti yang tadi saya sudah singgung juga gitu, bahwa di Perjanjian Lama itu tokoh-tokoh beriman itu justru mereka melakukan tindakan poligami. Nah, mungkin ada kesan sepertinya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan yang menarik juga tadi Pastor bilang bahwa Yesus di dalam Perjanjian Baru justru menekankan monogami. Nah, ini juga menjadi pertanyaan berikutnya, di mana seperti ada perubahan antara Allah di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Nah, bagaimana kita melihat ini secara benar, Pastor? Iya. Saya rasa ini adalah dua pertanyaan yang patut kita jawab nih, karena orang pasti menuntut juga jawabannya. Betul. Kenapa kok begitu? Yes, Perjanjian Lama itu memang ada sangat banyak sekali kita menemukan tokoh-tokoh yang istrinya banyak. Kita mesti memahaminya dalam konteks. Konteksnya dalam, maksud saya adalah waktu itu adalah konteks setting di mana Perjanjian Lama itu terjadi. Itu ada pada bangsa Yahudi, pada masa sebelum Yesus, pada bangsa yang memang kulturnya itu patriarkal. Kalau kita memahami budaya patriarkal itu budaya yang sangat terpusat pada gender laki-laki. Ya, di mana perempuan itu bahkan tidak dianggap sebagai setara, bahkan mungkin perempuan itu seperti properti pada waktu itu. Nah, perempuan saking menjadi seperti properti, hampir bahkan bisa dibilang perempuan itu tidak diperlakukan seperti manusia, laki-laki yang punya hak hidup. Perempuan pada waktu itu sangat tergantung pada suaminya. Jadi dia itu selama suaminya hidup dia tergantung banget. Kalau dia suaminya meninggal, makanya kita tahu bahwa kayak kisah Naomi misalnya. Yeah. Ketika Naomi kehilangan suaminya, dia tuh betul-betul seperti kehilangan segalanya. Karena janda pada waktu itu kalau udah jadi janda, dia jadi kaum yang paling tidak bisa punya hidup. Suaminya udah nggak ada, siapa yang mau pelihara dia, gitu kan? Bahkan kalau janda yang masih muda bahkan itu berakhir jadi pelacur. Makanya di dalam Israel itu ada hukum yang menjelaskan atau mengharuskan apabila seorang istri suaminya meninggal, maka saudara suaminya itu harus ambil dia untuk memelihara dia. Segitu rentan dan rapuhnya seorang perempuan pada konteks budaya waktu itu. Yeah. Nah, makanya poligami itu menjadi satu custom
yang diizinkan, bukan berarti diperintahkan ya, diizinkan untuk apa? Untuk menjamin keberlangsungan perempuan-perempuan. Nah, kita mesti mengerti bahwa pada waktu itu juga budaya waktu itu peperangan, pembunuhan itu terjadi dengan mudah ya. Laki-laki banyak yang kehilangan nyawa, populasi perempuan lebih banyak. Jadi kalau perempuan itu tidak dinikahkan, maka dia akan jadi beban, dia akan jadi, ya itu konteks budaya waktu itu. Sedih sih ngomongnya, sedih banget. Makanya poligami itu menjadi sesuatu yang alternatif. Untuk apa? Untuk dilakukan untuk supaya karena lifespan-nya, hidupnya manusia waktu itu karena perang mati cepat, harus ada muncul lagi generasi baru, kepentingan memperbesar bangsa, kepentingan untuk kemudian apalagi ditambah dengan kepentingan politis, raja-raja menikahi perempuan-perempuan demi tujuan dengan bangsa lain untuk men-establish keamanan, kan begitu kan ya. Akhirnya kita memahami bahwa pada saat itu terjadilah poligami di Perjanjian Lama. Ya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kok Tuhan di Perjanjian Baru beda? Kenapa kok nggak tetap dilakukan? Nah, ini justru. Makanya saya bilang justru ini menunjukkan bagaimana iman Kristen itu jadi satu iman yang, karena gini, kita tuh harus memahami bahwa ibarat manusia itu seperti anak kecil. Contoh, kalau dulu kita itu misalnya sewaktu kecil dengan orang tua kita, perlakuan terhadap kita waktu kecil dengan dewasa pasti udah beda. Setuju nggak? Iya. Waktu kita kecil, banyak aturannya mungkin. Waktu kita masih kecil, masih bisa diperbolehkan cengeng. Tapi ketika dewasa, aturannya makin banyak atau makin dikit? Makin sedikit. Makin sedikit. Kalau ngomong tentang cengeng, udah dewasa, masih dimanjain apa enggak? Enggak juga kan? Juga, iya. Lebih enggak. Pertanyaan saya, perubahan terjadi? Iya. Perubahan. Apakah orang tuanya beda? Sama. Ini menunjukkan bagaimana sikap perlakuan orang tua yang wajar atau yang bijaksana memperlakukan anaknya waktu kecil menuju dewasa itu pasti beda. Iya kan? Makanya selalu kan bilang, kok hukum Perjanjian Lama banyak banget hukumnya? Iya. Ya itu, kayak anak kecil memang. Bangsa itu belum siap untuk menerima kebenaran. Jadi harus pendekatannya banyak hukum. Kok masih boleh poligami? Ya iya, masih boleh. Kayak kita tuh waktu kecil masih boleh cengeng misalnya. Misalnya. Tapi semakin dewasa, kita udah tidak lagi dimanjain. Kita harus diajar untuk mandiri, bukan? Kalau dulu dikasih duit terus gitu kan. Makin dewasa udah nggak lagi dikasih duit. Karena udah masanya kita harus mandiri gitu. Pendekatan Tuhan memang kepada kita itu seperti pendekatan itu yang sifatnya progresif. Iya. Jadi monogami atau pernikahan satu pasangan itu adalah pernikahan yang menurut saya memang itu semangatnya Tuhan gitu. Iya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Dan Tuhan juga bilang sejak semula memang manusia dirancangkan pernikahan monogami. Nah, cuman karena manusia jatuh dalam dosa, makanya terjadilah banyak hal yang tadi kita ngomong ya. Terjadilah peperangan, terjadilah kultur yang merendahkan perempuan dan sebagainya. Makanya harus di-reverse lagi. Dan makanya Yesus bilang, jangan kau kira aku datang untuk meniadakan Taurat, tapi aku datang untuk menggenapkannya. Yesus bilang, aku datang untuk menunjukkan kebenaran. Aku datang untuk menunjukkan hati Tuhan itu kan. Iya. Terima kasih Pastor Andre. Dan ada satu pertanyaan juga Pastor, berhubungan dengan ayat Alkitab juga. Gini. Jadi ada satu ayat Alkitab yang terkesan mengizinkan bahkan Tuhan sendiri yang memberikan praktek poligami itu. Nah, Pastor Andre pasti penasaran ayat yang mana, sahabat Bible Study juga penasaran, tapi kita tidak akan bahas sekarang, kita akan bahas ini di part berikutnya, Pastor. Sahabat Bible Study, saksikan part berikutnya dari episode ini, karena kita masih akan membahas tentang poligami bersama dengan Pastor Andre Tunggal. Akhirnya, saya Roni Sitorus dan Pastor Andre Tunggal pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. God bless.